Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipra Siti Muniro. Saya Tanti Tanzila. Kami di sini akan mempresentasikan dampak pandemi terhadap pembayaran pajak. Pandemik adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemik adalah HIV, AIDS, dan COVID-19. Lalu yang selanjutnya ada dampak virus COVID-19 di Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut. Poin pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka ditemukan. Poin kedua, ada jemaah haji di Indonesia batal berangkat umroh. Poin ketiga, ada kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Poin keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan poin yang terakhir, impor barang menjadi terhambat. Lalu ada pajak. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalam jangka panjang, masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya perbaikan jalan raya di daerah. Kemudian menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur-unsur utama pajak. Yang pertama adalah pembayaran pajak berupa uang, bukan barang. Kemudian yang kedua, pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undangan dengan aturan yang jelas. Kemudian yang keempat adalah pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas atau untuk kepentingan umum. Kemudian kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Kebijakannya ada dua. Yang pertama adalah insentif pajak, yang kedua adalah relaksasi pajak. Poin pertama dalam insentif pajak adalah insentif pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021. Insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu. Di antaranya yaitu yang memiliki nomor pokok wajib pajak dan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Kemudian poin yang kedua adalah insentif pajak PPh pasal 22. Pemerintah membebaskan PPh pasal 22 impor pada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam lampiran PMK 9/2021 telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau yang disingkat dengan KITE, atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat atau disingkat menjadi PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Lalu poin ketiga ada insentif angsuran PPh pasal 25. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang yang diberikan untuk masa pajak dari Januari tahun 2021 sampai Juni tahun 2021. Wajib pajak yang dimanfaatkan
pengurangan angsuran PPh pasal 21 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu poin yang keempat ada insentif pajak penambahan nilai atau bisa disebut dengan PPN. Pengusaha kena pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai KPK beresiko rendah dengan ketentuan. Poin yang pertama ada KPK tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai KPK beresiko. Lalu poin yang kedua, KPK memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam lampiran PMK 2021. Fasilitas KITE atau izin penyelenggaraan kawasan berikat. Izin pengusaha kawasan berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai KPK rendah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.